Bab 67-70. Duda terpikat cinta sekretaris. Sementara itu, di mansion Stefan sudah mendapatkan beberapa informasi tentang kehidupan Rebecca. Stefan tahu kalau Rebecca itu adalah salah satu anak padepokan milik Abah Ramli, dan singa yang anaknya bilang itu milik Abah Ramli yang sangat Rebecca sayang. Hanya itu yang masih Stefan dapatkan karena tadi Bril merengek minta diajak jalan-jalan. Sebagai orang tua yang baik, Stefan pun mengiyakan permintaan anaknya itu. Saat ini dia sudah berada di rumah dan sudah menidurkan Bril yang tadi merengek mencari mominya. Mungkin karena sudah kelelahan menangis sehingga membuat Bril cepat tidur dan Stefan bisa sedikit istirahat saat ini. Kemana wanita itu pergi? Kenapa sampai jam segini belum pulang? Gumam Stefan melirik jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 9 malam dan Rebecca belum juga pulang. Awas saja kalau sampai dia gak pulang hari ini, akan aku beri dia pelajaran, lanjut Stefan. Saat tengah asik menunggu kepulangan Rebecca, dia mendengar suara mobil yang berhenti di depan mansionnya. Stefan pun segera bangkit dari sofa dan pergi ke jendela untuk melihat siapakah yang datang ke rumahnya malam-malam seperti ini. Terlihat di luar sana ada Rebecca yang baru saja keluar dari mobil itu, dan mobil itu pun segera pergi meninggalkan pekarangan mansion Stefan. Stefan sempat melihat kalau di dalam mobil itu ada seorang laki-laki yang tengah mengemudi. Berarti itu artinya Rebecca diantar pulang oleh laki-laki, atau bahkan mungkin Rebecca sedari pagi pergi bersama laki-laki itu. Flashback on. Rebecca dan Gilang berada dalam perjalanan menuju mansion Stefan. Sedari tadi mereka saling diam, hanya berbicara saat Gilang menanyakan alamat rumah Rebecca saja. Hingga akhirnya mereka berhenti tepat di depan mansion mewah Stefan. Barulah Gilang mengajak Rebecca berbicara dengan pertanyaan yang dia ajukan. "Ini rumah kamu?" tanya Gilang kaget. Pasalnya mansion itu sangatlah besar dan megah, jadi mana mungkin orang kaya bisa kerja di kafe. Gilang pikir dia salah menghentikan mobilnya. "Bukan rumah aku, tapi rumah majikan aku." "Iya, majikan aku," jawab Rebecca bohong. "Oh, majikan kamu," balas Gilang. Tapi kalau kamu bekerja di rumah ini kamu kok kerja di kafe juga, emang majikan kamu ngizinin?" Lanjut Gilang heran. Itu? Iya, majikan aku ngizinin," balas Rebecca bohong lagi. "Ya udah, aku turun dulu ya. Makasih udah mau nganterin aku sampai sini," lanjut Rebecca ingin segera keluar dari dalam mobil sebelum Gilang bertanya lebih jauh lagi. Tunggu, tahan Gilang agar Rebecca tidak keluar dari dalam mobil. "Iya, kenapa?" balas Rebecca bertanya. "Kamu yakin mau jalan sampai pintu utama? Kayaknya halamannya luas deh, biar aku antar aja sampai depan pintu," tawar Gilang. Gak usah, nanti semakin merepotkan kamu," tolak Rebecca. "Enggak kok, gak repot," balas Gilang. "Ini diizinin kan ya sama satpamnya kalau mobil aku masuk?" lanjut Gilang bertanya. Iya diizinin kok," balas Rebecca. Rebecca ingin menolak, tapi dia tidak enak karena tadi Gilang sudah menolong mengantarkan dirinya pulang. Tapi dia juga takut kalau sampai Stefan marah. Semoga saja dia tidak lihat, batin Rebecca saat gerbang mansion Stefan terbuka dan mobil Gilang masuk ke dalam. Tadi Rebecca sempat meminta izin pada satpam, dan satpam pun mengizinkan karena Rebecca adalah nyonya mereka. "Terima kasih ya sudah mau antar aku masuk gerbang," ucap Rebecca. "Iya, sama-sama," balas Gilang. "Ya sudah, aku keluar dulu ya," balas Rebecca dan keluar dari mobil Gilang.
Sampai jumpa besok, ucap Gilang dan mulai menjalankan mobilnya. Iya hati-hati, balas Rebecca. Gilang pun pergi meninggalkan mansion Stefan, sedangkan Rebecca menarik nafasnya dalam sebelum dia mulai melangkahkan kaki memasuki mansion mewah Stefan. Flashback off. Bab 68. Rebecca memasuki mansion yang sudah sepi, dia berjalan mengendap-endap menuju kamarnya yang berada di belakang mansion, tapi saat dia baru memasuki ruang tamu dirinya sudah dikagetkan dengan keberadaan Stefan di sana. Astaga, kaget Rebecca karena tiba-tiba Stefan berdiri di hadapannya. Dari mana saja kamu jam segini baru pulang? Tanya Stefan dengan nada dingin. Abis kerja, jawab Rebecca jujur. Kerja apa yang perginya pagi pulang malam-malam begini? Kerja godain om-om. Balas Stefan. Rebecca tersenyum getir mendengar apa yang Stefan tuduhkan kepadanya. Dia capek dan tidak ingin bertengkar, apalagi ini sudah larut malam. Kenapa diam saja? Benarkan apa yang saya bilang. Lanjut Stefan. Ya benar, balas Rebecca singkat. Cih, dasar mur 4 Han, hina Stefan menatap Rebecca dengan tatapan yang merendahkan. Udah kan, saya capek mau tidur, balas Rebecca dan tanpa menunggu balasan dari Stefan dia berlalu pergi meninggalkan Stefan. Ternyata kamu memang benar seperti itu. Bodohnya aku yang tadi sempat terkecoh dengan apa yang Bril katakan, gumam Stefan menatap Rebecca dari belakang. Stefan pun pergi menuju kamarnya, dia sangatlah lelah dengan apa yang sudah terjadi, mungkin kalau tidak ada Bril di hidupnya Stefan sudah menyerah dari lama. Rebecca sampai di dalam kamarnya, dia langsung menghempaskan tubuhnya ke atas kasur lantai yang ada di kamarnya. Huff, capeknya, gumam Rebecca yang merasa capek setelah seharian bekerja. Aku akan menulikan telingaku dari hinaan-hinaan yang kamu lontarkan Mas, aku sudah tidak peduli. Sekarang yang penting aku harus mendapatkan uang untuk membantu anak-anak panti, ucap Rebecca menatap langit-langit kamarnya. Dia tidak akan menghiraukan apapun yang Stefan katakan, bodoh amat dengan semuanya. Yang penting dia harus segera mendapatkan uang agar bisa segera membelikan mainan untuk adik-adiknya di panti. Rebecca tahu bagaimana rasanya jadi mereka, maka dari itu di saat dia sudah mampu seperti ini dia akan berusaha untuk membahagiakan mereka, agar mereka tidak merasa apa yang dia rasakan dulu. Semangat Rebecca, kamu pasti bisa melewati ini semua. Percayalah nanti pasti akan ada waktunya kamu akan hidup bahagia dengan orang yang mencintai dan menyayangi kamu, lanjut Rebecca. Lama Rebecca berbaring dan setelah itu dia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang kotor. Keesokan harinya, Rebecca bangun pagi dan sudah ada di dapur untuk memasak menu sarapan buat Bril dan juga Stefan. Dibantu beberapa asisten rumah tangga membuat dia jadi lebih cepat menyelesaikan masakannya, dan setelah itu dia menyajikannya di meja makan. Tolong panggil Mas Stefan sama Bril ya, saya mau siap-siap dulu, ucap Rebecca menyuruh pelayan untuk memanggil Stefan dan juga anaknya. Baiknya, balas pelayan. Rebecca pun pergi kembali ke kamarnya untuk mengambil tas dan juga berganti pakaian kerja, dan setelah itu dia kembali ke meja makan untuk melakukan sarapan pagi. Loh Mas Stefan sama Bril belum turun Bi? Tanya Rebecca saat kembali ke meja makan tapi tidak mendapati adanya Stefan dan juga Bril. Nona Bril rewelnya, dia tidak mau dimandikan sama susternya, jawab pelayan yang Rebecca tanya. Terus sekarang gimana? Tanya Rebecca khawatir dengan Bril. Saya kurang tahunya, karena tadi saya buru-buru pergi ke bawah untuk mematikan kompor, jawab pelayan itu. Ya sudah biar aku coba lihat.
Rebecca pun pergi menuju kamar Bril untuk melihat keadaan Bril di sana. Bab 69. Gak mau, Bril mau sama Mommy. Papi jahat, Bril gak mau sama Papi Hicks, ucap Bril sambil menangis menolak Stefan yang tengah merayunya agar mau mandi. Sayang, ayo mandi sama Papi ya, nanti kalau sudah mandi kita temui Mommy, rayu Stefan agar Bril mau mandi. Gak mau, Bril mau sama Mommy, gak mau sama Papi. Papi jahat, Papi bohong sama Bril, balas Bril menolak ajakan Stefan. Maaf Tuan kalau saya lancang, bukannya sebaiknya Anda memanggil Nyonya Rebecca di belakang biar memandikan Nona Bril, ucap baby sister yang merasa kasihan pada Bril yang sedari tadi terus menangis. Keluar kamu, kemasi pakaian kamu dan tinggalkan mansion saya, balas Stefan mengusir baby sitter Bril. Jangan pecat saya Tuan, saya mohon ampuni saya janji tidak akan mengulanginya lagi, tolong jangan pecat saya, mohon babysitter itu agar Stefan tidak memecat dirinya. Mau keluar sendiri atau saya keluarkan secara paksa? Balas Stefan dingin. Baik Tuan, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, takut pelayan itu dan segera keluar dari kamar Bril. Papi jahat, teriak Bril marah. Dia langsung lari kembali naik ke atas ranjang dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Bril, Papi marah sama kamu kalau kamu nakal seperti ini, bentak Stefan yang sudah frustasi dengan tingkah anaknya. Jangan marahin anak aku seperti itu, ucap Rebecca yang baru memasuki kamar Bril. Stefan langsung membalikkan tubuhnya menatap ke arah Rebecca yang berjalan mendekat ke arahnya. Mommy, teriak Bril senang. Bril langsung berlari menghampiri Rebecca, dia memeluk tubuh Rebecca dan Rebecca pun langsung menggendongnya. Kamu keterlaluan Mas, aku tahu kamu marah tapi tak seharusnya kamu marahin Bril seperti itu, ucap Rebecca menatap Stefan tanpa rasa takut. Bukan urusan kamu, ini semua gara-gara kamu Bril jadi anak pembangkang seperti ini, balas Stefan menatap Rebecca tajam. Mommy, Papi jahat, Bril gak mau sama Papi, Bril mau ikut Mommy saja, ucap Bril mengadukan Stefan pada Rebecca. Udah ya gak boleh nangis, kan Mommy pernah bilang Bril gak boleh nangis. Sekarang mandi sama Mommy ya, terus abis itu Bril pergi ke sekolah, ucap Rebecca mengajak Bril agar mau mandi dan pergi ke sekolah. Tapi nanti pergi ke sekolahnya sama Mommy ya, balas Bril. Iya nanti sama Mommy berangkat ke sekolahnya, balas Rebecca mengiyakan permintaan Bril. Kita mandi ya, ajak Rebecca dan dibalas anggukan oleh Bril. Sebelum pergi ke kamar mandi, Rebecca melirik Stefan tajam, dan setelah itu baru dia pergi menuju kamar mandi yang ada di kamar Bril tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada Stefan. Stefan yang melihat itu pun mengepalkan tangannya, dia tidak suka diabaikan seperti itu, dan dia semakin merasa benci kepada Rebecca. Dasar wanita mur-empathan, ucap Stefan dan setelah itu dia langsung pergi meninggalkan mansion tanpa sarapan terlebih dahulu. Stefan ingin melampiaskan kemarahannya di markas, dia tidak ingin marah di hadapan anaknya, karena dia tidak ingin Bril mengetahui keburukannya yang selama ini dia tutupi. Rebecca yang sudah selesai memandikan Bril pun segera memakaikan seragam sekolah Bril, dan senang karena Bril sudah tidak bersedih lagi, Bril sudah bisa tertawa lagi saat bersamanya. Ayo kita sarapan, abis itu kita langsung pergi ke sekolah Bril, ajak Rebecca mengendong Bril menuju ruang makan. Bab 70. Rebecca pergi mengantarkan Bril ke sekolah menaiki mobil yang biasanya khusus untuk mengantar jemput Bril di sekolah. Bril terlihat sangat senang karena Rebecca yang mengantarkan dirinya pergi ke sekolah.
Mommy, Mommy jangan tinggalkan Blil lagi ya, Blil sayang sama Mommy. Blil mau ikut Mommy saja, ucap Bril saat mereka berdua dalam perjalanan menuju ke sekolah Bril. Emang Mommy mau kemana Mommy gak kemana-mana kok, balas Rebecca. Mommy tinggal di belakang rumah, Papi usil Mommy dari rumah, Papi jahat Blil gak suka sama Papi, balas Bril. Bril gak boleh bicara seperti itu ya, Bril harus sayang sama Papi ya, Papi itu kan orang tua Bril, jadi Bril gak boleh benci sama Papi, balas Rebecca agar anaknya itu tidak membenci papinya. Gak mau, Bril benci sama Papi, Papi jahat sudah usil Mommy dari rumah, balas Bril yang tetap kekeh membenci Stefan. Papi itu tidak mengusir Mommy, tapi memang seharusnya tempat tinggal Mommy itu di sana sayang, balas Rebecca. Enggak, Mommy gak boleh tinggal di sana, Mommy itu mominya Blil jadi halus tinggal di rumah, balas Bril. Rebecca tak menanggapinya lagi karena mobil sudah berhenti tepat di depan pintu gerbang masuk sekolah Bril. Rebecca turun dari mobil dan langsung menggandeng tangan Bril memasuki sekolah Bril. Bril sekolah yang rajin ya, biar jadi anak yang pintar dan bisa membanggakan Papi, ucap Rebecca sebelum Bril masuk ke dalam kelas. Siap Mommy, Bril akan menjadi anak yang pintar, biar Mommy bangga, balas Bril. Rebecca tersenyum dan mengecup kening serta kedua pipi Bril sebelum dia menyuruh Bril untuk memasuki kelasnya. Dah sana masuk, Mommy mau pergi kerja dulu ya, nanti Mommy gak bisa jemput Bril, jadi Bril harus mau ya dijemput sopir, ucap Rebecca memberitahu Bril kalau dirinya tidak bisa menjemput Bril dari sekolah karena harus kerja. Iya Mommy gak apa-apa, tapi nanti kalau sudah pulang Mommy harus temui Bril di kamar Bril ya, balas Bril. Siap sayang. Nanti kalau Mommy pulang Mommy akan langsung cari Bril di kamar, balas Rebecca. Ya udah sana gi masuk, semangat belajarnya anak Mommy yang cantik, suruh Rebecca agar Bril masuk ke dalam kelas. Semangat kerja juga Mommy Bril yang cantik, balas Bril. Rebecca tersenyum mendengar itu, dia jadi semakin sayang sama Bril. Mungkin kalau dia tidak sedang buru-buru bekerja dia akan memeluk Bril dengan waktu yang lama. Tapi sayangnya dia ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal sehingga membuat dia harus cepat-cepat pergi dari sana. Daa sayang, pamit Rebecca. Daa Mommy, balas Bril yang sudah berjalan memasuki kelasnya. Mereka berdua pun berpisah. Rebecca yang pergi kembali ke mobil sedangkan Bril pergi memasuki kelasnya untuk belajar. Pak tolong antar saya ke kafe di alamat ini ya Pak, pinta Bril pada sopir yang mengantarkan dia dan Bril. Baiknya, balas Pak sopir. Oh iya nanti tolong jemput Bril sendiri ya, soalnya saya tidak bisa menjemput Bril hari ini karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Perintah Rebecca. Baiknya, akan saya jemput Nona Bril tepat waktu, balas Pak Satpam. Tak berapa lama mobil pun sampai di kafe tempat Rebecca bekerja sekarang. Rebecca segera turun dari mobil dan masuk ke dalam kafe.